Shalom saudara, bagaimana kabarnya pagi ini? Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan 3 ayat daripada Filipi pasal yang keempat ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara, pembacaan kita hari ini sederhana. Hanyalah sebuah salam penutup saudaraku, dari Rasul Paulus untuk mengakhiri suratnya. Tapi rupanya dalam salam penutupnya ini, Rasul Paulus menyampaikan suatu pernyataan bahwa Injil Kerajaan Allah masuk ke dalam istana Kaisar. Wow, ini luar biasa saudara. Injil masuk ke istana Kaisar melalui orang kudus yang punya akses masuk ke istana Kaisar. Buat kita di zaman sekarang berita ini biasa saja. Tapi buat jemaat di Filipi pada saat itu, ini sebuah berita terobosan. Bayangkan, ada orang percaya yang pada umumnya pada waktu itu ditolak dan dianiaya, sedang mereka ada di istana Kaisar. Saudara, coba saudara bayangkan hal tersebut. Tapi ini sebenarnya yang terjadi. Ternyata orang-orang yang ada di istana Kaisar itu adalah orang-orang yang adalah elite guard, yang tadinya mereka adalah penjaga-penjaga, pengawal-pengawal, elite guard yang menjaga Paulus. Dan waktu mereka menjaga Paulus, mereka mengawal Paulus sebagai tawanan, mereka melihat ada sesuatu dalam diri Paulus, sehingga kemudian mereka bertobat. Dan setelah mereka bertobat, mereka terus membangun hubungan dengan Paulus. Dan kemudian jabatan mereka semakin naik, pangkat mereka makin naik, mereka kemudian terakses kepada istana Kaisar. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Rupanya Paulus mengerti bahwa itu yang dia katakan, sekalipun dia terbelenggu, Injil tetap masih dapat diperluas. Amen. Injil masih tetap dapat diberitakan. Saudara, rencana Allah selalu di luar dugaan. Bahkan dalam keadaan tidak menguntungkan sekalipun, dapat saja dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga bagi perkembangan Injil. Tentu bagi orang Filipi ini bukan hal yang asing, karena masih ingat bagaimana gereja di Filipi dibangun oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu keadaannya juga tidak menguntungkan. Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Silas. Pada malam harinya mereka memuji Tuhan despite oleh penderitaan mereka setelah dicambuk. Waktu mereka memuji Tuhan, gempa bumi datang. Gempa buminya aneh, hanya membuka pintu-pintu penjara. Kepala penjaranya ketakutan. Dia kemudian bersujud sambil berkata begini, "Aku mati, bagaimana aku?" Tapi Paulus berkata, dia mau bunuh diri pada waktu itu. Paulus berkata, "Jangan bunuh diri, kami tetap ada di sini." Kemudian kepala penjara itu menerima Tuhan Yesus. Dan dari situlah jemaat di Filipi dibangun dan berdiri. Sehingga kemudian mereka tahu persis bahwa halangan, tantangan bisa menghentikan manusia. Tapi mereka tidak bisa menghentikan Injil Kerajaan Allah diperluas. Karena Paulus tahu persis, keadaan boleh buruk, tapi situasi kita tidak menentukan apa yang Tuhan dapat kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Itulah sebabnya tema surat Filipi adalah bersukacitalah dalam segala keadaan. Saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin saudara belum mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara sekarang. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang luar biasa, lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Saudara, nikmati kasih Tuhan. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.